Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akila Virginia Putri dari kelas A5 Metode Eksperimental Psikologi. Di sini saya akan membuat video tutorial cara bagaimana untuk memodifikasi paradigma IEPS di PsychoPy. Oke, selanjutnya kita akan membuka file IEPS pada PsychoPy yang sudah disediakan. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, di sini itu sudah muncul paradigma IEPS yang sudah dibuat gitu ya sebelumnya. Jadi, sebelum kita melakukan beberapa modifikasi gitu pada paradigma IEPS ini, ada baiknya jika kita itu coba untuk melihat tampilan default dari IEPS itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita bisa coba run plot tampilan defaultnya. Nah, jadi ini adalah tampilan paradigma IEPS yang akan kita beri modifikasi, seperti itu. Jadi, di paradigma IEPS ini, kita itu diminta untuk bertemu dengan gambar-gambar gitu kan, dimana setelah kita bertemu dengan gambar-gambar, kita diminta untuk menilai nih sejauh mana kita tuh merasa senang pada kotak icon di bagian baris atas dan energik pada kotak icon di baris bawah ketika kita melihat gambar yang ditampilkan. Jadi tampilan barisnya seperti ini gitu. Nah, di bagian kotak icon ini, di bagian atas itu menunjukkan ya sejauh mana kita itu menilai foto sebelumnya dapat membangkitkan perasaan senang dalam diri kita. Jadi di bagian icon atas ini, kalau semakin ke kanan nih, ya kan, itu gambar atau foto yang sebelumnya itu berarti semakin membuat kita merasa gembira, senang, ataupun puas gitu. Tapi kalau semakin ke kiri, ya kan, itu berarti foto sebelumnya itu semakin membuat kita tuh merasa tidak senang, terganggu, ataupun bosan seperti itu. Nah, kalau kotak icon yang ada di bawah ini itu mewakili intensitas perasaan kita. Jadi sejauh mana kita tuh merasa energik, tergugah, atau menggebu-gebu gitu ketika melihat foto sebelumnya gitu. Jadi di bagian kotak bawah ini tuh kalau semakin ke kanan, ya kan, itu berarti perasaan kita intensitasnya itu semakin besar gitu kan. Jadi semakin energik, semakin tergugah, semakin menggebu-gebu seperti itu. Tapi kalau semakin ke kiri, itu berarti intensitasnya semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini tampilannya. Kita bisa geser kursor untuk menilai menurut pandangan kita pribadi gitu ya tentang foto sebelumnya. Oke, nah pada modul ini itu kan tugasnya adalah untuk mengubah gambar yang terletak pada rutin H-practice atau di bagian sini. Bagian sini. Gitu. Nah, tapi sebelum kita memodifikasi gitu kan tampilannya seperti ini, tampilan awalnya seperti ini, kita bisa membuka kembali bahan praktikum yang sudah disediakan. Kita buka di sini. Di bagian sini. Pertama kita akan melihat stimuli gambarnya terlebih dahulu. Nah, untuk melihat stimulinya kita bisa buka di bagian research di sini. Lalu kita bisa klik bagian practice. Dan di sini sudah ada 6 gambar gitu kan dengan masing-masing kode nomor. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing kode nomor akan saya jelaskan selanjutnya.
Nah, di sini sudah disediakan berbagai macam gambar gitu kan. Ada 6 stimuli gambar dan setiap gambar memiliki kode angkanya masing-masing. Di 2635 ada pria yang sedang kedinginan, di 1460 ada kucing, 1710 itu ada anjing, di 9001 itu ada kuburan, dan 3400 itu ada tangan yang berdarah, dan 7497 itu ada keramaian di kota. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu adalah adanya positif valensi dan juga negatif valensi. Di mana positif valensi itu artinya gambar yang bikin perasaan senang, bahagia, nyaman, dan menyenangkan. Sedangkan negatif valensi itu adalah gambar yang bikin perasaan gak enak, sedih, takut, jijik, ataupun marah. Nah, tadi kan sudah ada 6 gambar dengan masing-masing kode angka ya. Nah, yang pertama contohnya nih, kode angka 1710 itu merupakan gambar anjing. Nah, gambar ini tuh termasuk ke kategori positif valensi tinggi, yaitu gambar yang bikin perasaan seneng banget dan semangat. Selanjutnya ada di kode angka 1460. Nah, gambar ini tuh adalah gambar kucing yang di pohon. Gambar ini termasuk ke kategori positif valensi rendah. Dia itu gambar yang bikin perasaan senang tapi tetap tenang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kode gambar 7497. Jadi gambar ini tuh gambar keramaian gitu di kota. Nah, gambar ini termasuk kategori netral tinggi, yaitu gambar yang ya biasa aja, memberikan perasaan biasa aja tapi dia tetap aktif, seperti itu. Selanjutnya kita ambil contoh di kode 9001. Ini tuh merupakan gambar kuburan gitu kan. Nah, gambar ini tuh termasuk ke kategori negatif valensi rendah. Dia itu gambar yang bikin keadaan perasaan kita tuh nggak enak tapi tetap tenang ataupun sedih gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap modifikasi IAPS di Psycopay itu sendiri. Nah, yang pertama kita bisa buka bahan praktikum yang sudah disediakan. Tapi di sini saya mengcopy atau membuat folder baru gitu kan dengan nama yang berbeda di sini supaya lebih memudahkan saya untuk memodifikasi. Kita buka. Nah, di sini kan tadi kan tugasnya adalah untuk mengubah gambar yang terletak pada rutin H-Practice gitu kan. Nah, untuk mengubah gambar tersebut kita tuh bisa membukanya pada folder rescue ini tadi. Di sini. Lalu kita bisa klik di practice. Nah, di sini saya sudah menyediakan gitu kan 6 gambar seperti itu. Dan sudah saya perbarui gitu gambarnya. Jadi tidak sesuai atau tidak sama dengan file yang disediakan oleh Asprak itu tadi. Dan di sini saya sudah mengganti gambar seperti itu. Di sini ada 6 gambar yang sudah saya cari lagi dan sudah saya berikan atau kategorikan sesuai dengan kode angkanya masing-masing seperti itu. Jadi nanti dari 6 gambar ini tuh akan terbagi menjadi 3 kategori. Jadi sesuai dengan penjelasan kode angka yang sudah saya paparkan sebelumnya, jadi dari 6 gambar ini nanti akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu positif valensi, neutral valensi, dan juga negatif valensi. Oke, karena selanjutnya kita akan mengubah loopnya, jadi kita bisa menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama kita buka ke folder bahan praktikum tadi yang sudah kita copy. Nah, di sini untuk mengubah loopnya, kita itu bisa ke folder loop variable dan kita bisa buka file Excel yang berjudul practice session ini. Kita buka. Nah, jadi di file Excel ini kita tuh wajib untuk copy paste gambar-gambar yang sudah kita sediakan tadi sesuai dengan stem kodenya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengcopy paste gambar-gambar yang sudah kita sediakan tadi ke file Excel untuk mengubah loopnya. Oke. Seperti ini. Jadi kita bisa klik folder research. Lalu kita bisa klik folder practice. Nah, di sini tadi kan sudah saya siapkan ada 6 gambar. Nah, kita bisa masukkan nih sesuai dengan stimuli code-nya. Seperti itu. Jadi untuk positive valency height kita memakai 1710, kita klik kanan.
copy as path. Kita hapus tanda petiknya. Untuk selanjutnya, untuk positive valency low kita memakai yang nomor 1460 ini. Kanan, copy as path. Lalu kita hapus ini. Ini sudah benar 1460. Lalu untuk neutral valency height-nya kita memakai yang 7497. Ini sudah. Lalu untuk neutral valency low-nya kita memakai yang 2635. Untuk negatif valency yang high kita memakai yang 3400. Lalu untuk negatif valency yang low kita memakai 9601. Ini sudah benar semua. Pastikan tidak ada tanda kutip di bagian awal dan akhir. Kita save. Oke, jadi kita akan langsung eksekusi saja di CyclePy. Nah, selain kita akan memodifikasi practice loop-nya, kita juga akan merubah eksperimen infonya. Pertama, kita bisa klik icon setting atau gear yang terletak pada atas ini. Nah, kita akan merubah eksperimen infonya. Jadi kan ini eksperimen infonya ada session sama partisipan. Jadi kita bisa rubah ke asal dan jenis kelamin. Klik OK. Lalu untuk screen-nya kita jangan checklist full screen window karena nanti takutnya tidak bisa di run pilot kalau misalnya pakai OBS. Nah, untuk background color-nya kita akan merubah warnanya. Di sini saya akan memakai warna merah seperti ini. Yeay. Nah, tadi kan kita sudah merubah eksperimen infonya ya, jadi asal dan jenis kelamin. Maka di data filenya kita juga akan rubah seperti itu. Di sini kita rubah sesuai dengan eksperimen infonya. Asal, jenis kelamin. Sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi hal praktisnya. Kita bisa klik practice loop-nya di sini. Nah, di sini kita akan memakai variabel yang berbeda. Jadi kita masukkan dari file Excel yang sudah kita buat tadi, yang terbaru, yang sudah kita modifikasi. Variabel, kita klik ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini sudah terganti kan? Nih. Oke, kita klik OK. Lalu di hal praktisnya, di practice pic-nya kita lihat. Nah, di sini kan image-nya itu juga harus disesuaikan dengan Steam code yang ada di file Excel, ya kan? Nah, karena di file Excel-nya ini memakai stimuli, berarti di sini dia sudah benar memakai stimuli seperti ini. Jadi disesuaikan saja seperti itu. Lalu jika sudah selesai, kita bisa coba run. Oke.
yang seperti ini. Sudah selesai.